Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan acara kesayangan kita semua, Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Bersama dengan saya Hanggaria Perdana yang akan menemani Anda dalam episode Podcast Mar kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas tema-tema tentang kesehatan yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Dan tentunya kita tidak sendirian dalam membahas tema tersebut, karena di studio telah hadir bersama kami seorang narasumber yang sangat istimewa, yang pastinya sudah sangat kredibel dan handal dalam bidang keahliannya. Langsung saja kita sambut narasumber istimewa kita pada kesempatan kali ini, Dr. Nenden Nursyamsi Agustina, spesialis anak, konsultan neurologi anak. Selamat pagi Dr. Nenden. Halo, selamat pagi Mas Angga. Sehat ya Mas Angga ya? Alhamdulillah sehat dokter. Dokter gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa nih. Masya Allah. Hari ini cerah ya Mas Angga cerah. ya? Alhamdulillah. Cerah, sehat dan bugar ya dok. Ya, betul sekali Mas Angga. Oke dokter, gimana dok? Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Masih dengan dunia anak pastinya ya dok? Pastinya dengan dunia anak, dunia saraf anak ya, yang memang kasusnya juga banyak ternyata di Rumah Sakit Margono ini. Juga seperti biasa saya juga mengajar adik-adik di Fakultas Kedokteran ya, seperti itu. Luar biasa sekali dokter. Dok, ini kita sebelum bahas ke tema ya dok ya, saya ada pertanyaan yang sangat bikin saya penasaran. Sebenarnya tuh apa ya dok perbedaannya ada antara konsultan neurologi anak sama dokter spesialis anak yang mungkin sedulur Margono sudah tahu. Itu apa dok perbedaannya? Jadi untuk spesialis anak itu kita menempuh pendidikan dokter spesialis, sedangkan untuk dokter konsultan neurologi anak kita mengambil sekolah subspesialis lagi. Jadi ada beberapa konsultan sebetulnya di bidang ilmu kesehatan anak. Nah, salah satu konsulnya itu di bidang neurologi atau saraf anak nih, Mas Angga gitu. Iya. Dokter relevan sekali ya dengan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Kita hari ini itu akan bahas tema tentang autisme spektrum disorder dok. Sebelum ke tema lagi nih dok, ada batasan nggak sih dok usia anak tuh sebenarnya dari usia berapa sampai usia berapa? Nah jadi usia anak itu sampai usia 18 tahun. Jadi ketika lahir sampai 18 tahun seperti itu. Tapi memang kita ada beberapa terminologi usia ya. Tapi untuk anak sendiri memang kita sampai 18 tahun. Nanti setelah 18 tahun baru dikatakan pasien dewasa gitu. Baik. Jadi terserahkan ini dok. Iya. Oke dokter, langsung ke tema ya. Sebenarnya dok, autisme spektrum disorder itu tuh apa ya dok? Kok ada kata spektrumnya di tengahnya? Itu tuh apa dok? Nah ini menarik sekali, pertanyaannya bagus. Karena kasus-kasus autism spektrum disorder itu ternyata cukup banyak ya. Dan kita menerima beberapa rujukan juga dari teman-teman sejawat dan rumah sakit sekitarnya. Autism spektrum disorder atau ASD kita sebut merupakan suatu gangguan neurodevelopment. Jadi kasus saraf anak yang memang mengenai di anak usia lebih awal ya dini. Gejala utamanya sebetulnya itu ada dua gejala penting. Yang pertama ada gangguan komunikasi dan interaksi sosial. Yang kedua itu ada gangguan gerakan repetitif dan stereotipik dengan minat yang terbatas. Jadi sebetulnya dua itu saja ya yang utama ya yang perlu kita perhatikan. Dan ini muncul di usia awal dan juga ini mengganggu aktivitas baik itu aktivitas sekolah, aktivitas lingkungan ya dan juga aktivitas di rumah seperti itu Mas Angga. Baik dok. Berarti ada gejala-gejalanya seperti yang tadi dokter sebutkan. Betul, ya untuk jadi sakit. ada gejala khasnya tadi gitu. Oke. Ada salah satunya tadi saya dengar keterlambatan bicara ya dok. Apakah itu dipengaruhi ya dok? Seperti akhir-akhir ini kan anak-anak lebih banyak bermain gadget. Nah itu apakah mempengaruhi keterlambatan bicara dan berpengaruh juga terhadap autisme ini dok? Menarik sekali nih Mas Angga ya. Penggunaan gadget memang marak. Tadi kita sudah bahas nih gejala utamanya adalah gangguan komunikasi. Nah kenapa anak-anak dengan autism spectrum disorder ketika datang kepada kita itu keluhan utamanya itu terlambat bicara. Karena kita tahu sebetulnya berbicara, berbahasa itu adalah salah satu instrumen untuk berkomunikasi nih. Iya, betul, gitu. dok. Jadi makanya ketika datang di bawah dok, anak saya terlambat bicara nih. Apakah itu autism atau anak saya speech delay? Tapi sebetulnya yang perlu diingat adalah speech delay itu adalah terjemahan dari terlambat
terlambat bicara. Jadi bukan suatu diagnosis sebetulnya. Nah, dari speech delay ini kita harus cari tahu apakah etiologi atau penyebab yang bikin dia speech delay. Nah, memang tadi yang seperti saya katakan bahwa speech delay atau keterlambatan bicara merupakan salah satu keluhan dari anak dengan autism spectrum disorder, karena tadi bicara adalah salah satu bahasa untuk berkomunikasi. Jadi makanya ada hambatan komunikasi dan interaksi sosial. Kemudian menjawab pertanyaan Mas Angga tadi itu menarik. Penggunaan gadget yang marak, apalagi kemarin di era COVID nih. Kita nggak bisa berinteraksi secara luas, makanya semuanya lewat virtual. Ada penelitian ya yang menyebutkan menarik sekali nih. Namanya post digital nannying autism syndrome, atau ada lagi yang salah satunya yang juga terkenal virtual autism. Dok, ini apakah sama dengan dengan autism spectrum disorder? Gejalanya hampir mirip. Jadi ini penggunaan gadget atau excessive screen time atau penggunaan screen time berlebihan akan menyebabkan gejala yang mirip sekali dengan autism, tapi sebetulnya mungkin bukan autism. Jadi kita harus menelaah lagi apakah ini termasuk kriteria dari autism spectrum disorder atau hanya gejala yang menyerupai saja sebetulnya, tapi bukan autism. Bagaimana kedua-duanya memang harus sama-sama diintervensi, karena kalau nggak diintervensi ya nanti akan ada keterlambatan berkomunikasi juga sih sebetulnya gitu. Oh begitu ya dok. Jadi kita juga sebagai orang yang lebih dewasa harus memiliki batasan kapan anak boleh melakukan atau mau melihat gadget ya dok. Ada Betul. Batasan untuk screen time-nya juga ya dok. Dan lagi ya Mas Angga ya, sebetulnya kita itu tidak harus parno ya dengan penggunaan gadget. Aduh gak boleh deh gadget Iya, betul. Karena sebetulnya penggunaan gadget itu kalau digunakan secara baik itu bisa membantu. Dan juga ada rekomendasinya berdasarkan rekomendasi dari WHO dan juga IDA ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa sebetulnya penggunaan gadget itu setelah usia 2 tahun boleh, 2 tahun sampai 5 tahun itu penggunaan 1 jam saja. Tapi kalau misalnya sebelum itu mungkin tidak dulu terpapar dengan screen time. Tetapi kalau misalkan hanya untuk video call ya, mungkin mamanya sedang ada di luar kota, boleh lah kan, kasihan ya, hanya sekedar untuk video call. Penggunaan screen time juga di atas usia 2 tahun ya, yang tadi kita bilang boleh nih 1 jam, itu tidak asal ketika yang penting anaknya anteng deh. Iya betul. Ketika makan udah kasih aja deh pokoknya gitu kan. Supaya nggak repot gitu ya dok. Biar nggak repot, biar kita lagi ngerjain apa, anaknya biar anteng aja gitu. Iya, betul. Nah sebetulnya bukan seperti itu. Walaupun misalkan dibolehkan, bukan berarti bahwa kita 1 jam ngasih aja nggak apa-apa. Tapi yang rekomendasinya adalah didampingi ya, ada stimulasi ya, ada pembelajaran di sana, ke stimulasi 2 arah. Nah yang tidak boleh itu tadi diberikan kemudian didiamkan, karena itu tidak ada komunikasi 2 arah, jadi kan pasif saja. Apalagi betul. sekarang tuh banyak ya tontonan anak kecil itu yang mungkin secara bahasanya tidak sama, sedangkan si anak ini di usia segini adalah di masa-masa emas perkembangan bahasanya ini sedang berkembang. Nah itu sebetulnya yang menjadi catatan gitu. Oke, dan itu menjadi pencetus yang tadi keterlambatan bicara ya dok. Ya salah satunya sebetulnya, tapi bukan ya. berarti bahwa semua terlambat bicara disebabkan gadget. Tidak, itu aja salah satunya sih sebetulnya gitu. Oke, siap. Pencerahan lagi nih dok. Iya seperti ini ya, lagi iya. cerah ya. Dok, ini aku juga pengen tanya nih dok, kembali lagi ke autisme. Tadi dokter juga menyentil ya tentang golden period. Golden period untuk mengecek dari anak ini kemungkinan ada autisme atau enggak, itu di usia berapa hingga berapa dok yang baik dok? Seperti yang kita sudah tahu sebetulnya ya, masa emas perkembangan otak anak itu di 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi bukan dari anaknya lahir, tapi sebetulnya ketika terjadi konsepsi ya. Terjadi konsepsi ketika di dalam masa kehamilan sampai di 2 tahun pertama tadi ya. Nah jadi kita harus jaga nih sebetulnya di 1000 hari pertama ini perkembangan pertumbuhannya harus baik. Jadi memastikan bahwa tidak terjadi faktor risiko yang bisa berisiko menyebabkan salah satunya mungkin autism spectrum disorder. Karena penyebab utama sebetulnya multifaktorial gitu. Tidak ada penyebab satu-satunya penyebab autism spectrum disorder yang tunggal bisa menyebabkan, tapi multifaktorial ya, baik itu dari faktor genetik ataupun faktor lingkungan. Di masa-masa emas ini kita perlu mengetahui ya milestone perkembangan normal pada anak-anak normal pada umumnya. Ketika kita melihat adanya suatu red flag atau misalkan tanda merah nih, batas
kalau misalkan suatu anak itu mengalami keterlambatan, ya kita harus lakukan ini ya, intervensi seperti itu. Oke, Mas Angga. siap Dok. Berarti kalau untuk golden periodnya itu emang ya sebagai seorang tua kita sudah harus mengetahui ya Dok, kapan ya sebaiknya kita mulai memeriksakan anak kita ke rumah sakit gitu ya Dok. Nah Dok, tadi selain ada gejala tentang keterlambatan bicara, ada gejala-gejala lain nggak sih Dok yang menyertai autisme ini yang patut dicurigai oleh ayah bunda atau sedulur Margono di rumah? Nah, jadi kalau misalnya kita kembali lagi nih ke terminologi ya, atau misalkan kembali lagi ke diagnosis dari autism spectrum disorder, yang utama itu tadi ya, dua besar, gangguan komunikasi dan interaksi sosial, terus kemudian ada minat yang terbatas, perilaku stereotipik dan juga repetitif. Itu apa Dok? Nah, kalau tadi kita ngobrolin masalah red flag itu kan berarti hal-hal yang perlu kita waspadai ketika seorang anak itu di masa perkembangan tidak bisa mencapai suatu milestone itu. Nah, kita harus waspada nih, ya. Rata-rata beberapa screening untuk autism spectrum disorder itu kan sebetulnya di usia 18 bulan rata-rata, tapi kita bisa sebetulnya mewaspadai apakah seorang anak itu dicurigai atau waspada ya mengalami suatu autism spectrum disorder atau misalkan ada suatu keterlambatan. Kalau misalkan ya di usia 16 bulan anaknya tidak ada satu kata yang berarti gitu ya, belum bisa bilang mama, papa ya, atau misalkan di usia 1 tahun yang lebih muda lagi, 1 tahun nggak bisa nunjuk, bisa lagi nggak Dok lebih muda, atau di usia 6 bulan, 6 bulan ketika dipanggil nggak noleh, atau misalkan mungkin noleh tapi nggak ada kontak mata. Nah makanya ada poin komunikasi dan interaksi sosial itu ketika dia tidak bisa berkomunikasi 2 arah. Ya dia bisa sebetulnya mungkin main tapi main sendiri, dia tidak bisa merespon ya atau resiprokal gitu ya. Terus kemudian tidak ada interaksi, terutama tadi kontak mata. Jadi hati-hati kalau misalkan dipanggil Dek gitu ya, dia diem aja, tapi kemungkinannya bukan hanya autis, bisa jadi misalkan ada gangguan pendengaran, tapi mungkin dia menoleh tapi kontaknya tidak ada nih. Itu juga kita harus hati-hati gitu. Nah kemudian apalagi nih Dok ya, tadi selain misalkan gangguan komunikasi interaksi sosial gitu, dia itu ada gerakan yang diulang-ulang. Nah misalkan gini, anaknya suka mengulang-ulang ya, ada gerakan seperti flapping ya, terus kemudian kadang-kadang suka lirik-lirik gitu. Tapi bukan berarti anak-anak yang suka lirik-lirik itu juga autism. Jadi yang dibalik salah satu gejalanya itu, tapi kalau misalkan ada itu bukan berarti dia autism. Nah terus kemudian anaknya juga kadang-kadang suka jinjit-jinjit tuh, jinjit-jinjit, atau misalkan ada keterpakuan atau minat yang terbatas pada barang-barang tertentu, sesuatu yang berputar, kipas, roda, ada gerakan menjejer-jejerkan. Jadi itu salah satu tanda dan gejala yang mungkin bisa kita waspadai ya, menjadi screening awal apakah anak itu mungkin terduga suatu autism spectrum disorder atau tidak gitu. Oke, baik dokter, ini sangat lengkap sekali sih. Jadi sebagai orang tua, ayah bunda di luar sana pastinya juga akan semakin aware sama anaknya nih. Oh anak saya kok ada gejala seperti ini, ini. Tapi jangan langsung parno ya Dok. Jangan langsung parno. Iya betul. Waspada boleh, tapi boleh. Takut jangan. Iya betul. Nah Dok, itu untuk kewaspadaan ayah bunda dan sedulur Margono di manapun berada ya Dok. Kalau misal penegakan diagnosa nih Dok, itu melalui serangkaian tes, itu tesnya apa saja Dok yang nanti bisa dilakukan oleh ayah bunda ketika mendapati gejala-gejala yang seperti tadi dokter sebutkan? Betul. Itu apa saja Dok? Nah untuk kasus-kasus autism yang masuk ke kita ya, ke dokter neurologi anak, kita biasanya melakukan observasi. Memang sebelum kita mendiagnosis ada beberapa tools atau alat yang digunakan untuk screening. Nah dan tadi ya screening yang sebagian besar alat-alat screening itu digunakan pada usia 18 bulan tadi ya. Tapi walaupun itu kita bisa mungkin mencurigai. Nah setelah misalkan screening ada beberapa tools ya seperti MCAT, ESAT dan sebagainya. Nah ketika kita melakukan tool screening, kita mencurigai ke arah autism. Nah kita menyatakan bahwa kemungkinan, jadi kalau alat screening itu alat untuk menyaring, jadi bukan untuk alat diagnostik. Berarti kita kemungkinan ada autism ya. Terus kemudian kita akan melakukan diagnosis ya. Jadi untuk kriteria diagnosis itu kita memakai aturan DSM edisi kelima ya. Jadi tadi yang seperti saya katakan bahwa
pertama ada gangguan komunikasi dan interaksi sosial, kemudian ada perilaku repetitif dan stereotipik serta ada minat yang terbatas. Jadi ada keterpakuan pada suatu hal tertentu. Nah, otomatis tidak bisa nih kita cuma lihat autis gitu ya. Cuma memang kita harus lakukan observasi. Tapi memang kalau misalnya kita sudah expert ya, kita bisa mencurigai ya, tapi tadi memakai kriteria yang tadi seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Oke, siap dokter. Jadi ya ada sedikit kelegaan juga ya dok ketika mendapati anak kita memiliki beberapa gejala yang disebutkan tadi, ternyata juga kita bisa melakukan serangkaian tes itu. Nah dok, kalau untuk autisme spectrum disorder sendiri, ini itu apakah bisa dicegah dok sebelum terjadi, contoh pada masa kehamilan itu bisa dicegah nggak sih dok? Nah ini pertanyaannya bagus sekali ya, karena aduh dok saya nggak mau nih anak saya jadi autism, apalagi misalkan ada riwayat autism di keluarga, misalkan gimana cara mencegahnya? Satu hal yang perlu kita ingat adalah autism ini penyebabnya multifaktorial, ya bisa dari faktor genetik dan lingkungan. Sayangnya karena faktor-faktor tadi multifaktorial, tidak ada salah satu cara tunggal pun yang bisa untuk mencegah. Tetapi jangan khawatir, sebetulnya kita bisa melakukan beberapa hal preventif seperti menjaga kehamilan yang baik seperti pada umumnya sih sebetulnya ya. Makan makanan sehat, mencegah infeksi, menjaga kesejahteraan janin di dalam kandungan, berat badan naik terus gitu ya. Terus pastikan kelahiran dan persalinannya bagus, tidak terjadi prematuritas ya, lahir menangis, tidak ada faktor-faktor risiko, mencegah tidak terjadinya kejang. Nah, sambil kita memastikan bahwa dari masa-masa perkembangan itu jangan lupa kita untuk mengecek apakah terjadi red flag ataupun gejala yang menunjukkan adanya keterlambatan perkembangan nih. Jadi kalau misalkan ada gejala yang menunjukkan adanya tanda-tanda keterlambatan perkembangan, jangan segan-segan untuk memeriksakan diri ya. Yang terdekat tuh nggak ada dokter anak nih, misalkan karena di pelosok, ke dokter umum bisa gitu. Atau sebetulnya alat-alat yang sederhana seperti ada di buku KIA ya, screening alat perkembangan seperti KPSP ya, SDIDT kayak itu sebetulnya bisa gitu. Oke. Nah dokter, dari pernyataan dokter tadi nih, untuk autisme spectrum disorder ini jenis-jenis pengobatan atau terapinya itu apa saja dok, dan bagaimana efektivitasnya untuk meminimalisir dari resiko autisme itu? Nah betul nih. Jadi untuk autism spectrum disorder itu untuk tata laksana itu multimodal dan juga multidisiplin. Gak bisa nih kita misalkan kalau misalkan autis saya kasih obat aja, nggak bisa. Atau terapi ini saja satu modal terapi, tidak bisa. Jadi ada beberapa multimodalitas yang kita bisa berikan ya kepada anak-anak dengan autism spectrum disorder. Nah yang pertama yang memang sudah di-approve secara evidence based atau berbasis bukti, ada yang namanya sensory integration. Ya, dok apa sih sensory integration ya? Nah salah satu problem pada anak-anak autism spectrum disorder adalah gangguan input sensori, atau kalau misalkan bahasa kerennya nih yang sering-sering terjadi nih di para mama muda, sensory processing disorder atau SPD gitu ya. Nah jadi tadi ya salah satu terapinya tadi dengan sensory integration. Nah kemudian berikutnya kita juga bisa lakukan floor time ya. Untuk floor time ini memang base-nya tadi terapi, salah satunya tuh terapi bermain ya, seperti itu. Terus untuk berikutnya lagi yang memang sudah terbukti secara ilmiah itu terapi behavior, jadi terapi perilaku. Kemudian memang berikutnya terapi bicara ya. Terus kemudian kita juga mengajarkan pada orang tua nih gitu, karena yang paling penting kan biasanya kalau di rumah sakit kita terapinya beberapa jam sehari, mungkin 2-3 kali seminggu. Tapi yang paling juga adalah keterlibatan orang tua di rumah. Biasanya saya meminta bahwa orang tuanya nih diajari nih nanti di rumah, apalagi pasien-pasien yang datang ke kita tidak hanya di pelosok di dalam kota saja, tapi juga mungkin di pelosok daerah. Dok, rumah saya di gunung dok, jauh nih kalau misalkan harus datang ke sini gitu. Nanti biasanya kita ajarkan bagaimana tata caranya di rumah seperti itu tadi. Berikutnya obat-obatan ya Pak, pasti tanya nih dok gimana nih obat-obatan? Obat-obatan itu bukan salah satu tata laksana utama gitu. Obat-obatan itu hanya diberikan atas indikasi. Jadi jangan pas ketika anaknya datang kita diagnosis dengan autism langsung kita kasih obat. Kapan dok kita memberikan tata laksana obat-obatan misalkan ya.
Jadi kita berikan kalau misalkan ada perilaku yang membahayakan baik itu diri sendiri maupun orang lain gitu. Karena sebetulnya prinsip dari obat-obatan ini dia memodifikasi dari neurotransmitter ya yang ada di otak itu. Seperti itu. Oke, baik dokter. Nah, ini pertanyaan juga nih dok. Jadi dari pernyataan dokter, autisme itu bisa disembuhkan nggak sih dok? Nah, ini juga harapan ya sebetulnya ya, harapan nih dok, bisa betul, sembuh nggak? Jadi kita harus kembali lagi, makanya tadi pertanyaan dari Mas Hangga, kenapa dok disebut autism spectrum disorder? Kalau dok kan cuma autis aja ya. Dia kalau anaknya diem nggak bisa ngapain anaknya autism. Nah tapi sebetulnya tadi ya autism spectrum disorder itu kan namanya spektrum. Disebut spektrum karena memang dia luas gejalanya dari mulai dia ringan sampai berat gitu. Jadi ada levelnya. Kalau misalnya di beberapa literatur itu level 1 sampai level 3. Jadi level itu menunjukkan seberapa besar sih sebetulnya ketergantungan atau kebutuhan dari si anak itu membutuhkan bantuan gitu. Jadi seperti itu. Nah, ya kalau misalkan levelnya ringan, dia sebetulnya bisa seperti anak-anak yang pada umumnya gitu ya. Cuma tuh biasanya tuh kadang-kadang ya gejala-gejala sisanya masih ada seperti keterpakuan, anaknya agak rigid seperti itu, harus gitu ya, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir karena kalau misalkan dari telaah systematic review ya di beberapa literatur itu sekitar 75% anaknya bisa bicara kok. Asal nih ada syaratnya juga nih. Asal yang pertama kita lakukan intervensi lebih awal ya. Jadi tadi di masa-masa perkembangan otak anak. Jadi ketika kita mendiagnosis lebih awal, kita lakukan intervensi lebih awal. Yang kedua, jenis intervensinya harus bagus. Gitu. Jadi sudah kok dok di terapi gitu. Nah terapinya yang mana dulu? Kadang-kadang terapinya juga memang kita ada terapi khusus ya dengan terapi yang memang sudah certified, sudah terlatih. Misalkan sensor integrasi biasanya dilakukan oleh teman-teman terapis okupasi biasanya. Terus kemudian yang untuk behavior terapi atau terapi perilaku biasanya sudah certified untuk behavior analysis ya, seperti gitu sebetulnya. Gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mendukung prognosisnya baik atau tidak gitu. Oke dok. Nah ini saya juga pengen tanya nih dok, untuk anak dengan autisme spectrum disorder ini apakah bisa bersekolah di sekolah umum atau harus di sekolah khusus dok, seperti sekolah luar biasa contohnya? Ini juga yang menjadi concern kita karena sekolah ini adalah salah satu yang kita persiapkan pada anak-anak. Nah sebelum kita ke sekolah dulu kita menyiapkan namanya tuh sekolah transisi. Jadi dari beberapa terapi tadi, jadi ada beberapa urutannya tadi ya. Jadi dari beberapa terapi tadi kita menyiapkan untuk sekolah transisi agar anak-anak ini udah siap mampu nih kita sekolahkan. Masuk ke lingkungan gitu ya dok ya. Jadi yang kita khawatirkan sebetulnya kalau misalkan kita, kenapa dok harus ada sekolah, kita harus persiapkan karena di masa sekarang ini banyak sekali bullying. Kalau misalnya kita menyekolahkan ke sekolah biasa gitu ya, karena anak-anak ini spesial, tidak semua sih sebetulnya di beberapa tempat mungkin terkena bullying. Kok kenapa berbeda ya? Jadi tidak optimal nanti di sekolahnya. Atau misalkan di sekolah kan dok SLB aja orang belum bisa ngapa-ngapain misalkan ya. Ini kasihan sebetulnya, mungkin kemampuannya di atas rata-rata yang anak yang sekolah mungkin sekolah yang khusus tadi, yang sekolah luar biasa tadi sebetulnya. Karena kita tahu pada anak-anak autism itu ada istilah high functioning sama low functioning. Nah pada anak-anak autism spectrum disorder dengan high functioning atau IQ-nya itu di atas rata-rata biasanya, dia biasanya bisa tuh bagus gitu ya. Nah makanya untuk sekolah kita arahkan ke sekolah inklusi. Nah gitu, jadi nanti gurunya tersendiri, guru inklusi, dia ada pendidikan khususnya. Atau ada juga misalkan sekolah semi inklusi nih kalau yang sekarang itu gitu. Jadi atau misalkan mungkin ada sekolah yang punya pseudo teacher gitu di sekolahnya. Gitu. Berarti memang ada sekolah khusus ya dok untuk anak-anak dengan autisme ini. Mungkin tadi dipersiapkan dari sekolah transisi, nanti sekolah yang khusus mungkin kita sarankan untuk ke sekolah inklusi gitu. Iya benar-benar dok. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi nih terkait dengan sekolah, berkaitan dengan peran orang tua nih dok. Apa peran orang tua yang sebaiknya dilakukan ketika memiliki anak dengan autisme spectrum disorder dok?
supaya kita bisa merangkul kayak ayo nak kita tumbuh bersama gitu dok. Nah ini keren banget nih sebetulnya ya, tumbuh bersama. Dan jangan khawatir sebetulnya ya, karena pertama ini bisa diintervensi ya. Jadi kita harus memberikan support. Kita juga ada komunitas sebetulnya ya, anak-anak berkebutuhan khusus, terutama dengan anak-anak autism spectrum disorder gitu ya. Nanti mungkin kita bisa join ya dengan kita. Pertama bahwa tadi ya kita berikan edukasi ya tentang pemahaman tentang autism spectrum disorder ini. Yang kedua kita memberikan pemahaman tentang intervensi yang akan kita lakukan ya, dan kita juga melatih nih orang tuanya di rumah bagaimana cara untuk dalam artian tanda petik memberikan intervensi di rumah ya, seperti apa memperlakukan anak-anak ini di rumah seperti itu. Nah karena memang tata laksananya ini memang juga dalam artian jangka panjang, jangan ada anggapan bahwa aduh ini udah sekali 2 kali terapi kok seperti tidak ada perubahan gitu ya. Nanti biasanya kita ada evaluasi nih 3 bulan ya, bagaimana kita lakukan evaluasi ulang bagaimana perkembangan dari anak-anak ini, sudah ada perbaikan atau belum gitu. Tapi betul tadi ya, pokoknya tidak perlu merasa berkecil hati anak-anak autism ketika kita latih, ketika kita intervensi, ya mudah-mudahan nanti bisa tumbuh seperti anak-anak pada umumnya gitu. Oke, bagus sekali ini dok penjelasannya. Dokter, ini saya juga mau tanya nih, ada nggak sih dok pesan-pesan dari dokter Nenden buat ayah bunda di luar sana yang memiliki anak dengan autisme spektrum disorder ini? Kan kadang ada yang mohon maaf ya dok, masih menyangkal atau malu bahwa anaknya kok anak saya autis. Itu gimana dok pesan-pesan dari dokter Nenden ini? Betul, yang pertama ayah bunda tidak boleh malu kalau misalkan kita menemukan dalam periode perkembangan anak-anak kita ya ada milestone yang tertinggal yang tadi saya sampaikan ya. Misalkan di usia 16 bulan kok belum ada kata yang berarti, 1 tahun belum bisa menunjuk, atau misalkan 6 bulan itu belum bisa dipanggil tidak noleh, atau misalkan tidak ada kontak mata ya. Segera lakukan intervensi ya. Sebelum intervensi tadi periksakan ya ke dokter spesialis anak ya, atau misalkan kalau tidak ada dokter spesialis anak, dokter yang terdekat nanti biasanya kita melakukan rujukan ke kita ke dokter spesialis anak. Nah, ketika kita melakukan screening kemudian diagnosis lebih awal ya, kita bisa melakukan intervensi lebih dini, walaupun tadi secara screening alat-alat itu digunakan di anak usia 18 bulan, tapi ada beberapa tanda dan gejala yang kita bisa curigai dan kita bisa lakukan intervensi lebih dini gitu. Oke, jadi tidak perlu malu ya dok. Betul, ya. Malah harusnya dirangkul ya. Dirangkul dan mencari pertolongan sebetulnya, dan banyak ngobrol. Kalau perlu cari deh komunitasnya, kita ada gitu. Ada ya dok di Margono ya? Iya, kita dengan beberapa pasien. Dengan beberapa pasien gitu, dan banyak sekali. pasien yang datang ke kita. Iya, gitu. Dok. Jadi bisa support sih sebetulnya satu sama lain ya. Gitu. Simbiosis ya dok. Betul sekali. Kita kan juga ketika ada hari autism sedunia ya, biasanya kita juga melakukan kegiatan ya, beberapa kegiatan seperti itu. Oke, keren sekali nih dok, bermanfaat banget pastinya ya. Nah dok, itu kan tadi dari sisi orang tua. Kalau dari sisi lingkungan nih dok, kita sebagai masyarakat umum, dari tetangga atau lingkungan sekolah, apa yang harus dilakukan ketika mendapati anak autisme seperti itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan tetangga? Kan kadang benar kata dokter tadi, ada yang membuli, ada yang menjauhi, ada yang dikucilkan. Itu gimana dok seharusnya kita bersikap? Nah, satu kata sebetulnya, yuk kita bantu yuk gitu. Iya dok yuk ya. Bisa yuk gitu. Betul. Jadi betul sekali nih Mas Angga. Jadi support dari lingkungan itu penting sekali. Jadi kalau misalkan ada seperti yang sesuai, ada kita curiga deh, itu kok gejalanya autism atau misalkan sudah terdiagnosis, jangan dijauhi, jangan dibully, atau nggak usah lah main sama anak itu deh gitu ya gitu. Tapi mungkin dirangkul gitu ya, terus diberikan semangat terutama untuk para mamah-mamahnya. Atau mungkin kalau punya akses ya ke tempat terapi yang memang recommended, direkomendasikan saja gitu. Kadang-kadang mungkin keterbatasan informasi nih yang bikin para mama-mama ini mungkin sudah tahu nih gejalanya, ada red flag, ada keterlambatan, tapi nggak tahu harus kemana. Nah ini tadi ya, peran dari lingkungan itu untuk membantu gitu. Yuk bisa yuk bantu yuk gitu sebetulnya. Ya. Support system itu penting ya betul dok. Sekali, benar support banget system, gak hanya lingkungan tapi keluarga terdekat, keluarga inti. Betul. Karena bagaimanapun juga kan kalau untuk bisa hidup berdampingan dengan autisme ini kan butuh dari support system dari lingkungan sekitar ya dok. Kalau misal malah dijauhi kan mereka malah jadi kesannya kayak lo kenapa gitu ya dok. Betul, karena kadang-kadang kan kita juga baper. Misalkan nih
kita sebetulnya si mama-mama ini pingin berinteraksi nih, anak-anaknya juga diajak misalkan ke public area tapi dijauhi atau misalkan dibully jadi akhirnya kan udah nggak usah main aja, jadi anak yang di rumah tidak ada teman, jadi seperti itu gitu. Oke Dok, ini menarik sekali sih pembahasan kita. Ya, nanti kalau ketemu deh dengan adik-adik yang dengan autism ya mungkin kapan-kapan ada beberapa juga yang sudah berhasil ya terapi, nanti mungkin kapan-kapan kita undang ya. Oh boleh Dok, boleh. Jadi nanti bisa kayak semakin memberikan gambaran buat ayah bunda dimanapun berada dan sedulur Margono dimanapun berada bahwa ini loh anak autisme kita tuh bisa hidup berdampingan dan dirangkul, ayo gitu. Bisa berdampingan dan mungkin bisa seperti anak-anak pada umumnya. betul. Apabila tadi intinya adalah kita diagnosis lebih awal ya dan juga melakukan intervensi lebih awal dan juga sesuai intervensinya. Betul. Ada sedikit pengalaman nggak Dok yang bisa diceritain ketika menangani pasien-pasien dengan autisme ini Dok? Nah betul ya. Jadi yang pertama tuh yang kadang-kadang bikin sedih, datangnya terlambat ya, terlambat sudah tidak masuk di era masa perkembangan cepat otak anak. Ya tapi kan kita tidak bisa nih, ibu terlambat, nanti kalau misalnya kita bilang seperti itu akan menurunkan semangat ya. Iya betul. Itu sebetulnya yang kadang kita sayangkan. Yang kedua sebetulnya keterbatasan akses nih. Akses. Kita itu ya alhamdulillah ya, Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, lokasi, dan tapi memang yang disayangkan tadi karena keterbatasan akses. Pasien saya kemarin tuh, Dok gimana Dok, saya tuh sebetulnya pingin tapi rumah saya tuh di gunung Dok, kesini saja saya tidak ada biaya, misalkan kesini harus berapa ratus ribu. Kita sebetulnya bisa sampaikan, boleh misalkan di tempat yang paling dekat, misalkan ya kita akan rekomendasikan, tapi belum semua tempat center itu ada terapi yang memang khusus ya, dikhususkan untuk anak-anak autism spectrum disorder. Tapi memang harapannya ini menjadi PR kita bersama sih sebetulnya ya, kita dokter, mungkin stakeholder seperti pemerintah dan juga teman-teman semua ya, bahwa kasus ini sebetulnya lumayan ya, banyak sebetulnya ya, dan butuh peran semua sektor agar fasilitas kesehatannya baik itu untuk screening, diagnosis dan juga tata laksananya itu ada. Kalau kita sudah diagnosis misalkan ya anaknya autism spectrum disorder, tapi kita gak bisa intervensi atau bisa intervensi tapi misalnya intervensinya nggak tepat karena tidak tersedia terapi yang sesuai, aduh sayang banget deh. Betul. Padahal bisa ditolong sejak dini gitu ya Dok, harusnya banget. Ya. Dan outcome-nya tadi kalau misalkan dari penelitian itu sekitar 75% bisa kok berbicara, karena sebagian besar kan datang ke kita itu terlambat bicara gitu. Oke. Jadi ini juga buat pencerahan bagi sedulur Margono dan ayah bunda dimanapun berada, bahwa sebenarnya kalau misalnya ada keterbatasan akses, kita bisa minta pertolongan kepada dokter atau fasilitas kesehatan terdekat ya Dok. Seperti itu untuk penanganan dini terlebih dahulu ya. Oke, nah Dok, tadi dokter juga membahas tentang serangkaian tes kan ya Dok, dan serangkaian terapi. Itu tuh kalau di Rumah Sakit Margono Soekaryo tercinta ini apakah sudah tersedia Dok? Ya alhamdulillahnya saya bersyukur ya sebetulnya kalau misalnya di rumah sakit ini sudah cukup lengkap ya. Jadi nanti mungkin ada teman-teman atau kolega misalkan yang atau putra-putrinya misalkan terindikasi nih curiga autism spectrum disorder, atau Dok ini nggak jelas nih autism spectrum disorder tapi misalkan ada keterlambatan bicara atau misalkan gangguan komunikasi interaksi sosial gitu, bawa aja nanti kita lakukan screening dan diagnosis apakah memang ke arah sana atau tidak. Yang seperti yang tadi saya sampaikan, rata-rata anak-anak dengan autism spectrum disorder ini datang dengan keterlambatan bicara, tapi selalu dibilang kan speech delay, sedangkan speech delay itu bukan diagnosis. Beda ya Dok ya. Itu terjemahan bahasa Inggris sebetulnya dari keterlambatan bicara ya. Nah kita harus cari tahu nih penyebabnya apa gitu. Siap. Berarti untuk di Rumah Sakit Margono sendiri itu sebenarnya sudah tersedia cukup lengkap ya Dok? Sudah tersedia ya. Untuk dan juga ya kita juga kolaborasi nih dengan teman-teman dokter KFR ya, kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. Di sini juga sudah tersedia, juga ada dokter, kita juga kolaborasi dengan dokter psikiatri juga ya, apabila memang
perlu hal-hal yang memang perlu kita konsultasikan gitu. Oke, Yang tadi siap. seperti saya sampaikan, ini memang tata laksananya multimodal. Jadi kita kolaborasi dengan berbagai sektor gitu. Ini bisa semakin meyakinkan ayah bunda untuk membawa putra-putrinya apabila ada indikasi autisme ya dok ke Boleh. Rumah Sakit Margono Sukaryo Purwokerto. Nah, terus kemudian gini nih Mas Angga, Heeh, dok gimana, gimana nih? Saya nggak punya uang, Iya. bisa pakai BPJS. Iya. Nah, tinggal nanti bisa dirujuk gitu ya, Oh, gitu. iya, Jadi siap. bisa di cover oleh BPJS. Jadi nggak usah khawatir ya. Untuk autism spectrum disorder ini juga bisa di cover ya Dengan BPJS dengan ya dok. BPJS ya. Gitu. Masya Allah. Nah dokter, ini masih ada yang bikin saya penasaran nih dok. Sebenarnya ada nggak sih dok untuk makanan yang harus dijaga atau sebaiknya tidak dikonsumsi oleh anak-anak dengan autisme ini dok? Pertanyaannya bagus nih. Jadi banyak sekali sebetulnya penelitian yang meneliti tentang makanan-makanan apakah ini berpengaruh secara langsung terhadap autism spectrum disorder. Tapi ternyata bukti ilmiahnya tidak cukup tuh. Bahwa misalkan makanan tertentu bisa bikin anaknya autism spectrum disorder atau misalkan makanan ini harus dihindari. Penelitiannya tidak cukup bukti sebetulnya. Jadi sebetulnya tidak masalah. Cuma memang ya penggunaan konsumsi gula berlebihan sebetulnya itu bisa menyebabkan fenomena sugar rush biasanya. Jadi anaknya seperti tampak hiperaktif, tapi bukan berarti bahwa dengan mengkonsumsi makanan seperti itu bisa menyebabkan anaknya autism spectrum disorder sih. Jadi silakan konsumsi sebetulnya makanan yang memang sehat ya, seperti pada umumnya gitu. Makanan sehat pada umumnya, makanan yang tidak ultra processed food seperti itu. Makanan yang diawetkan gitu ya dok. Ya dihindari seperti itu. Jadi sebetulnya makanan sehat pada umumnya saja sih seperti itu. Oke, siap dokter. Berarti aman ya untuk konsumsi makanan selama itu makanan yang sehat ya dok ya. Betul, soal gitu makanannya sehat. Oke dok. Nah dok, ada lagi nih yang bikin saya penasaran juga. Katanya ya dok, saya dengar kalau misal kita vaksin nih, itu bisa menyebabkan autisme juga dok. Apakah itu benar dok? Nah dulu memang ada isu ya bahwa pemberian vaksin terutama vaksin MMR itu bisa menyebabkan autism spectrum disorder. Tapi sebetulnya itu tidak terbukti dan ada publikasinya itu memang akhirnya ditarik ya karena memang penelitian-penelitian yang terbaru itu memang tidak terbukti bahwa vaksin ataupun misalkan vaksin MMR dapat menyebabkan anak itu autism spectrum disorder. Jadi tidak usah khawatir. Jadi lakukanlah atau berikanlah anak-anak ayah bunda ya vaksinasi seperti biasa ya sesuai dengan jadwal. Gitu. Oke, berarti aman ya dok. Aman. Mitos ya dok. Mitos ya, bukan fakta ya. Oke dok, ini pembahasannya sangat menarik untuk podcast tema kita pada pagi hari ini. Isinya kalau boleh dibilang daging semua sih dok. Daging nggak ada lemaknya ini. Nggak ada lemaknya. Kemarin baru korban ya. Daging semua isinya. Alhamdulillah dokter. Dok, ini sebelum kita tutup nih dok, mungkin ada pesan-pesan dari dokter Nenden buat sedulur Margono dimanapun berada, supaya kita bisa lebih inklusif merangkul anak-anak dengan autisme spectrum disorder ini dok. Monggo dokter. Oke, terima kasih banyak ya Mas Angga, ayah bunda dan anak-anakku tercinta ya. Kalau misalkan ayah bunda mencurigai nih ada putra-putrinya misalkan ya, kok ada kecurigaan ke arah tanda-tanda tadi yang saya sebutkan ya, ada keterlambatan berbahasa misalkan ya, ada gangguan komunikasi, interaksi sosial, kemudian ada perilaku repetitif, stereotipik yang diulang-ulang, ada keterpakuan, minat yang terbatas. Jangan segan-segan sebetulnya minta pertolongan, datang ke dokter anak, dokter spesialis anak, dimanapun yang terdekat ya. Nanti kita akan lakukan diagnosis, kemudian melakukan intervensi, dan dengan intervensi yang baik ya dan secara dini, insya Allah ya mudah-mudahan nanti outcome-nya juga akan berhasil. Dan jangan merasa berkecil hati ya, insya Allah kok misalkan dengan intervensi dan tata laksana yang baik, mudah-mudahan nanti anak-anak ini bisa berkegiatan ya seperti anak-anak pada umumnya ya, walaupun mungkin pada beberapa anak itu biasanya memang masih ada tanda-tanda autismnya nih, keterpakuannya tuh masih ada rigiditas gitu. Kecuali pada kasus-kasus yang berat ya, pada kasus-kasus yang berat memang kadang-kadang agak susah, tapi setidaknya bagaimana mengoptimalkan peran atau misalkan kemampuan mereka seperti itu tadi. Kalau misal ada sedulur Margono ataupun ayah bunda di luar sana yang pingin konsultasi nih sama dokter Nenden terkait neurologi anak atau autisme spectrum disorder, itu bisa berkunjung ke Rumah Sakit Margono Sukaryo setiap hari apa ini dok?
Nah, untuk pelayanan neurologi anak di Rumah Sakit Margono Soekarjo bisa ketemu saya di hari Senin atau Rabu. Mas Angga, pelayanan bisa mulai dari pagi ya, jam 8 pagi gitu. Jadi sebetulnya tidak hanya kasus-kasus dengan autism spectrum disorder, tapi juga kasus-kasus neurologi yang lain atau penyakit saraf anak yang lain gitu. Siap dokter. Oke, baik, terima kasih ya dok untuk penjelasan dan ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat dok bagi kita semua. Sama-sama, semoga Mas berkah Angga. selalu buat dokter ya, sehat-sehat. Amin. Terima kasih banyak ya Mas Angga ya. Sama-sama dokter, dengan senang hati. Oke, terima kasih juga untuk seluruh sedulur Margono dimanapun berada dan ayah bunda dimanapun berada yang sudah setia menonton episode Podcast Mar pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang-orang tersayang di sekitar Anda yang mendapatkan manfaat dari video ini. Akhir kata, saya Hanggaria Perdana dan Dr. Nenden izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode Podcast Mar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.